Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada pembahasan materi bersama saya Fahrul Razi, yang mana pada materi ini merupakan materi bagian kedua tentang Islam rahmatan alamin dan membahas tentang jadikan Islam wasatiyah sebagai rahmatan alamin. Untuk itu mari saja kita buka pembahasan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga materi ini berdasarkan peta konsep, yang mana sudah kita bahas tentang makna dan dalil tentang Islam wasatiyah ini, dan juga sudah kita membahas pengertian Islam wasatiyah dan juga dalil-dalilnya. Selain itu juga sudah kita bahas tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam Islam wasatiyah, dan juga kita membahas tentang ciri-ciri wasatiyah, yang mana merupakan salah satu materi dalam pembahasan ini. Dan untuk itu lebih lanjut kita akan mendalami lagi materi ini, sehingga dalam pertemuan kedua mudah-mudahan akan mudah dipahami dan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam wasati. Islam yang moderat yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dari cara seseorang berpikir dan bergerak. Cara berpikir yang moderat adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Tekstual itu kaku tanpa penafsiran, liberal itu penafsirannya terlalu lebar tanpa batas. Kemudian bisa dipahami juga Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tetapi juga tidak memudah-mudahkan masalah. Tidak galak, tetapi juga tidak mencari dan memudah-mudahkan saja. Islam wasatiyah adalah yang bisa menerima NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia bukan hanya milik kita, tetapi milik kita semuanya. Dan yang perlu dipahami juga, sebagai paham atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang intoleran, rigid atau kaku, dan mudah mengkafirkan atau disebut dengan takfiri, maka amaliyah keagamaan Islam wasatiyah perlu dikembangkan sebagai implementasi Islam rahmatan lil alamin untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian yang menjadi penegasan adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI sosialisasikan Islam wasatiyah, yakni Islam yang moderat, penuh kasih sayang, sebagai upaya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di masyarakat, tentunya mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Modernisasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, sehingga benar-benar terwujud rahmatan lil alamin. Kemudian Islam wasatiyah adalah yakin Islam di tengah di antara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu antara taksir dan radikalisme. Islam wasatiyah berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas untuk semua golongan. Ini merupakan sebuah prinsip dalam Islam wasatiyah atau disebutkan Islam yang moderat. Lebih lanjut, tentunya kita ingin mengetahui seberapa jauh peranan Islam tentang radikalisme ini, sehingga Islam betul-betul menjadi rahmatan alamin. Islam wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh Islam di Nusantara. Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran agamaan
yang awal yang tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain mulai masuk dan diajarkan di Indonesia. Termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan teror. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran ulama Nusantara. Salah satu cara untuk membalikan ajaran-ajaran Islam agar tidak terkontaminasi dengan ajaran Islam radikal adalah dengan cara mengembalikan pada pemahaman Islam Wasatiyah ini. Lebih lanjut, kita akan mencari tahu pengertian radikalisme dari segi makna. Makna radikalisme, kata radikalisme sebagai turunan kata radikal, bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Radikal merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang berarti akar. Secara etimologi, kata radikal mengandung arti sebagai segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Itu dari segi pengertian dari kata radikalisme. Kemudian lebih lanjut, radikalisme dianggap baik karena memiliki asosiasi atau konotasi positif dengan progresif dan inovatif tentunya. Sedangkan radikalisme dianggap buruk karena memiliki asosiasi atau konotasi negatif dengan ekstremismenya. Kemudian juga radikalisme dijadikan sebagai salah satu paham atau aliran yang menuntut perubahan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Inilah yang selama ini kita pahami, radikalisme selalu identik dengan ekstremisme dan juga kekerasan. Paham radikalisme sering kali dikaitkan dengan agama atau dengan kata lain mengatasnamakan agama. Padahal semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Namun, agama yang sering menjadi target adalah agama Islam. Sehingga muncul adanya orang Islam yang radikal, yaitu orang Islam yang mempunyai pikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam, serta eksklusif dalam memandang agama-agama lain. Perlu kita tegaskan atau kita garis bawahi bahwa hakikat Islam adalah agama yang cinta dan membawa kedamaian. Mereka yang menerapkan kekerasan dan mengatasnamakan Islam tentu bukanlah orang Islam sesungguhnya. Dan tidak ada salahnya kita harus mengetahui faktor penyebab adanya radikalisme diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, radikalisme itu terjadi karena pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner. Kemudian yang kedua, memahami Islam dari kulitnya saja tetapi minim wawasan tentang esensi agama. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh masalah sekunder sembari melupakan masalah-masalah primernya. Kemudian lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, dan semangat zaman. Untuk memahami lebih mendalam tentang radikalisme ini, mari kita lihat ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, ciri-ciri seseorang memiliki radikalisme atau paham radikal, yaitu intoleransi dengan orang lain. Artinya apa? Orang yang memiliki perbedaan pandangan dan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Dan kedua, adanya sikap berlebihan dalam beragama sehingga melanggar hukum dan norma agama. Kemudian yang ketiga, memaksa kehendak dengan berbagai dalil termasuk dalil agama. Artinya apa? Artinya adanya keinginan mengubah moral masyarakat beragama dengan cara-cara khawarijiyah ya, atau pemberontakan ya, bukan dalam proses bertahap ataupun dalam tahapan-tahapan tertentu. Dan yang keempat, merasa dirinya paling benar, dan ini pun menjadi salah satu pemahaman yang sangat kaku sehingga hal-hal yang lain yang mungkin saja tidak baik ya, hal-hal lain yang mungkin saja tidak benar ya, karena adanya paksaan sehingga dia bisa memaksakan dirinya adalah dirinya yang paling benar.
Dan ketiga, menggunakan cara-cara kekerasan. Itulah ciri-ciri dari radikalisme. Tentunya Islam sangat menentang paham-paham radikalisme. Islam dengan tegas menolak radikalisme karena sangat membahayakan, merusak syariah dan ibadah umat Islam, merusak tatanan dan ideologi negara, bahkan menimbulkan teroris dan pembunuhan. Maka paham radikalisme harus dihentikan penyebarannya dengan berbagai macam cara, diantaranya meningkatkan pemahaman agama secara kafah atau sempurna, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan tentang pembahasan materi ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi Islam yang kafah, Islam yang rahmatin alamin, sehingga Islam bisa kita jadikan sebagai Islam wasatiyah, sebagai rahmatin alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan bertemu pada pembahasan berikutnya. Mari saja kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.